siang untuk semuanya. Selamat datang di acara diseminasi modul 1.4 untuk aksi nyata Bu Sophia Nur Hidayah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bakaran Kulon 01. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Bakaran Kulon 01. Yang saya hormati ibu-ibu undangan, dan tak lupa yang saya sayangi calon guru penggerak Bu Sophia Nur Hidayah angkatan 11 tahun 2024. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Baiklah, langsung saja izinkan saya untuk membacakan susunan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Sungadi SPD, yang keempat penyampaian materi diseminasi oleh Bu Sophia Nur Hidayah CGP angkatan 11 tahun 2024 dari SD Negeri Bakaran Kulon 01. Acara yang selanjutnya adalah refleksi, kemudian doa, dan yang terakhir penutup disertai dengan foto bersama yang merupakan acara paling saya inginkan, sukai, gemari, yaitu foto bersama. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Oh ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bakaran Kulon 01 kepada Bapak Sungati SPD. Waktu dan tempat saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang menghormati Bapak Ibu SD Bakaran Kulon 01, yang menghormati tamu undangan dari SD Duku Kalik 2, 3 personel, dan selanjutnya yang banggakan Ibu Sofi selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa sampai personel itu. Pertama, mari kita pada Allah Ta'ala bahasanya di siang ini kita dapat bertemu dalam acara modul atau presentasi modul 1, yaitu dengan budaya positif. Mudah-mudahan nanti Bu Sofi dapat menjelaskan secara rinci, tetapi PowerPoint-nya itu yang terlalu beda, sehingga saya bingung untuk membaca. Sebetulnya itu kalau PowerPoint itu ya poinnya saja, maksud ditulis kabeh. Sehingga dituntut yang menyampaikan makalah ini atau presentasi ini harus betul-betul menguasai apa itu menguasai materi. Kalau zaman saya itu harus menguasai sudah modul 1 hari 5 modul bisa. Masuk ke depan atau saya ambil PowerPoint dan sedikit saya ambil. Karena itu apa? Kalau sudah dipandang guru penggerak harus mempunyai nilai plus. Bukan jadul tapi nilai plus. Maka itu mohon nanti Sofi terangkan apa yang tertera di modul 1 itu secara jelas. Kelihatannya kemarin modul 1 adalah masalah karakter, perilaku maupun afektif. Ini nanti sesuai dengan zaman dulu PNP. Dan juga saran-saran kita aturkan dari Nabi Muhammad SAW, dan kita terus sahabatnya dalam Allah. Amin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Sofi. Sehingga pagi-pagi aku kok tak kopora ya, apa salah Bu? Mau saya juga berbuat, sehingga hari ini saya datang karena janji Bu kita harus ditepati. Mau harus datang. Yang kedua, terima kasih atas kerawan ibu-ibu dari SD Duka Kalik 2. Yang saya kenal hanya 1, yang depan ini. Yang itu belum saya kenal. Dan mungkin Pak orang kenal masih belum mau diakui, karena Pak tinggal 1 bulan 10 hari pensiun. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa Bang Sofi bisa menjadi bahan renungan guru-guru yang lain yang akan mau, terutama Bu ini di kalau sekolah ya. Iya Pak, Semangat. Katanya kalau Bu ini nggak masuk, jadi calon kepala sekolah. Karena apa? Dia sudah golongan 3.
diganti kan sudah lagi sudah 1 tahun lebih kan. Tidak apa-apa bu, kelas-kelas itu duduk manis. Tidak apa-apa begini. Mau duduk dari itu manis orang kerjakan orang. Dengan cara itu memang betul ini untuk pribadi ya. Kalau saya mendapat mengisi itu bahwa guru benar itu benar untuk pribadinya masing-masing. Karena ini guru-gurunya kan tidak masuk ke guru. Cuma nanti setelah ilmunya itu diterima, dia menerapkan ilmunya itu di dalam kurikulum merdeka. Hari kita sebagai guru itu harus bisa mencermati apa yang akan terjadi guru negara ini. Saksinya ada guru-guru itu mantap. Mudah-mudahan nanti yang ada 2 di sini tuh bisa mengembangkan sayapnya sehingga membawa SDI lebih berpotensi lagi. Hanya itu yang saya sampaikan. Dan apabila ada kata yang kurang benar, saya mohon maaf. Karena apa? Semakin panjang bicara, semakin panjang usurannya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk sambutan dari Bapak Sunardi SPD. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif oleh Bu Sophia Nurwidayah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati dari SD Negeri Bakaran Kulon 01 tahun 2024. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih untuk waktunya dari Ibu Moderator. Di sini saya Sophia Nurwidayah, CPP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati akan menyampaikan diseminasi positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selama pendidikan, saya dipandu dan dibimbing oleh fasilitator saya yang bernama Ibu Sitri Mudika dan pengajar praktik saya bernama Bapak Nyaman. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah menuntut segala kodrat anak-anak kita, peserta didik kita agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu Guru tidak hanya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah itu berkaitan tentang nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah Bapak Ibu Guru yang berpihak pada murid agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ya Bapak Ibu Guru yang sudah Bapak Ibu Guru terapkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini adalah penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di SDN Bakaran Kulon 1. Nah, salah satunya ada pembiasaan budaya 5S. Yang kedua yaitu pembiasaan doa pagi yang diterapkan setiap harinya dengan membaca Asmaul Husna. Dan ada salah satu siswa yang memimpin dalam pembacaan doa pagi yaitu Asmaul Husna. Ada pembiasaan baris sebelum masuk di dalam kelas, pembuatan kerajinan dengan menerapkan dari nilai profil pelajar Pancasila, yaitu ada gotong royong dan tentang kreativitasnya dalam pembuatan pot bekas ini ya. Yaitu ada lagi mewujudkan kepemimpinan murid dalam memimpin suatu kegiatan pelaksanaan upacara ekstrakurikuler pramuka. Ada lagi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu dimensi beriman dan bertakwa, kegiatan
Maulud Nabi. Yang terakhir ada kegiatan literasi yang dilaksanakan di SDN Bakaran Kulon 1 sebelum jam pembelajaran di kelas 15 menit. Sebelum pembelajaran di kelas itu pembiasaan membaca dengan memanfaatkan pojok baca di masing-masing kelas. Nah, konsep inti dari budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru dalam menyelesaikan masalah. Ketujuh, keyakinan kelas. Kedelapan, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Belajar saat ini itu memiliki arti yang sangat luas. Tidak hanya di dalam kelas bersama guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu guru, memaknai belajar itu sebagai proses untuk memerdekakan murid. Jadi pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, karena pembelajaran itu termasuk pembelajaran yang monoton ya. Bisa dengan pembelajaran dilaksanakan di luar kelas dengan mengeksplorasi lingkungan sekitar yang ada di sekolah kita. Jadi bisa menciptakan murid yang lebih kreatif dan inovatif dan dapat menciptakan kebahagiaan dan keselamatan bagi murid. Belajar ini mengutamakan kebutuhan murid dan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, profil pelajar Pancasila menjadi tujuan pendidikan saat ini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Tiga, gotong royong. Empat, kreatif. 5, benar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, ini ada kegiatan pemantik Bapak Ibu guru. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sedangkan tugas rekan B yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Jadi Bapak Ibu boleh berpasangan saja. Nah, saya akan membagikan kertas dan menuliskan harta yang paling berharga bagi Bapak Ibu guru. Sedangkan kebersamaan yang satunya mencoba untuk membujuk, menggelitik atau menggoda agar rekan yang satunya itu bisa membuka dari kepala tangannya. Coba dituliskan Bapak Ibu guru, harta yang paling berharga yang diambil Bapak Ibu guru itu apa? Sudah ada yang mau maju Bapak Ibu guru? Bunda sama menulis, silakan. Bunda berperan sebagai apa ini? Yang A, tugasnya menyimpan harta yang paling berharga. Berarti Bunanes berperan sebagai B, menggoda, membujuk Bunina agar melepaskan harta yang paling berharga. Ayo Bunanes semangat. Semangat untuk membuka atau ayo Bunanes. Iya. Kasih. Gimana Bu Manis? Kasih semangat apa
Sudah menyerah? Belum. Bu Lina masih tetap dengan menyimpan harta yang paling berharga bagi dirinya. Tidak mau diambil oleh Bu Manes. Sudah menyerah Bu Manes? Sudah menyerah. Oke, terima kasih atas partisipasinya Bu Manes dan Bu Lina. Nah, dari kegiatan cobalah buka tadi ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya murid itu yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya murid menjadi ketergantungan dan tidak ada guru tersebut murid tidak mau melakukan sebuah kebaikan kepada ibu guru. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan sebuah karakter. Sebenarnya memperdalam identitas gagal dan menghilangkan percaya diri murid. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya menimbulkan perasaan benci dan dendam yang lama hilangnya, jadi masih membekas di hati peserta didiknya ketika ada orang dewasa yang memaksa Bapak Ibu guru. Nah, disiplin positif, ada yang tahu Bapak Ibu guru arti dari disiplin itu apa ya? Baik, disiplin berarti berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid itu sendiri serta memperdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu muncul dari dalam murid itu sendiri atau motivasi implikitnya, bukan dipikirkan karena takut dihukum oleh bapak ibu guru yang memikirkan penghargaan dari bapak ibu guru yang diberikan. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik bapak ibu guru adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yaitu berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sehingga dapat dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, salah satunya ada profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Bernalar kritis. Nilai kebajikan yang berasal dari Ibu Primary Youth Program atau PYP terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu Guru, saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk melakukan gerak dan laku, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Mohon Bapak Ibu Guru untuk berdiri ya.
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pada Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Boleh duduk. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, Bapak Ibu Guru, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka, dapat berdampak jangka panjang. Karena motivasi intrinsik itu tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah atau penghargaan yang Bapak Ibu berikan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Tadi salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Karena mereka itu tujuannya ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu Guru, ketika seorang murid dari Bapak Ibu Guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau bertentangan dengan peraturan yang ada di kelas atau di sekolah, hal ini itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal atau bukan terpenuhi dalam kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, terdiri dari rasa diterima, dipedulikan oleh teman-temannya atau gurunya, berbagi, bekerjasama dengan temannya, menjadi bagian dari kelompok temannya. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau power, yaitu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, misalnya dalam pembelajaran ada salah satu peserta didik dari Bapak Ibu Guru yang menonjol dari teman-temannya. Nah, ketika disuruh maju untuk mengerjakan soal matematika, dia mau dan merasa bisa dari teman-temannya. Nah, dari ini peserta didik ini berarti sudah menunjukkan kebutuhan dasarnya akan penguasaan atau powernya, yaitu ingin dianggap oleh teman-temannya. Saya ingin bisa mengerjakan soal matematika. Gitu. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan menarik, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, misalnya dalam pembelajaran, adakah peserta didik Bapak Ibu Guru yang menggambar pada saat Bapak Ibu Guru menjelaskan? Nah, misalnya kalau ada itu ini bosan terkait tentang model pembelajaran atau metode Bapak Ibu Guru yang dilaksanakan di dalam kelas. Jadi itu dia mencari kebebasan, yaitu dengan menggambar dengan bukunya pada saat Bapak Ibu Guru menjelaskan pelajaran. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Berarti peserta didik itu ingin bermain, humor, bercanda, antusiasme atau ketawa. Kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu Mia, guru kelas 5 SD Sukapande, sedang kebingungan menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Dimas. Beberapa anak
sudah datang dan mengeluh karena Dimas itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti demikian, apa yang Anda lakukan, Bapak Ibu Guru? Menurut Anda, kira-kira alasan Dimas melakukan hal itu karena apa? Nah, dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Mia itu sebaiknya mencari tahu alasan Dimas melakukan tindakan seperti itu, yaitu merampas bekal makan siang dari teman-temannya, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dimas. Alasan pertama, Dimas itu merasa lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang. Berarti Dimas ingin mencukupi kebutuhan bertahan hidup. Alasan kedua, teman Dimas menjadi memperhatikan Dimas. Berarti Dimas ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Alasan yang ketiga, Dimas merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti Dimas ingin memenuhi kebutuhan penguasa atau power. Alasan keempat, Dimas merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Berarti Dimas ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Alasan kelima, Dimas hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti Dimas ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam hati peserta didik itu sendiri. Motivasi ekstrinsik, motivasi yang masih ada pengaruh dari luar. Motivasi jika mau peserta didik Bapak Ibu Guru melakukan suatu perbuatan yang baik, misalnya hari kemarin tidak mengerjakan PR, hari berikutnya berusaha mengerjakan PR, karena dia itu takut mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu Guru. Itu masih adanya motivasi ekstrinsik dari peserta didik itu. Nah, tujuan dari motivasi ekstrinsik itu alasannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jika peserta didik itu melakukan perbuatan yang baik atau perilaku yang baik muncul dari dalam dirinya sendiri, nah itu berarti muncul dari motivasi intrinsik, karena peserta didik itu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi intrinsik ini berdampak jangka panjang dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik yang mendapatkan pengaruh dari orang luar. Ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, yaitu dari berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu terencana, disepakati secara peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, dari hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi dibedakan menjadi ada identitas gagal dan identitas berhasil. Nah, hukuman itu termasuk identitas gagal karena hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjangnya. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak itu akan menjadi tersakiti ketika murid tersebut mendapatkan hukuman dari bapak ibu guru. Perilaku pasif agresif itu meningkat. Sikap tidak akan berjalan bila murid tidak berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Biasanya guru yang
memberikan hukuman pada muridnya akan berkata, peraturannya adalah kamu harus. Nah, ini berdampak pada murid akan mengganti sebuah peraturan. Sanksi atau konsekuensi termasuk identitas berhasil atau sukses. Nah, sanksi atau konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Biasanya guru berkata seperti ini, Bapak Ibu, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Menjadikan murid akan menghormati peraturan. Restitusi yaitu membuat identitas berhasil atau sukses. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan sebuah penguatan. Masalah bisa terpecahkan melalui solusi dari gurunya. Murid belajar tanggung jawab untuk perilaku yang telah dilakukan Bapak Ibu. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Biasanya guru menyelesaikan masalah dengan restitusi akan berkata, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dampak dari murid akan menghormati dirinya dan orang lain dan bisa memunculkan motivasi implisit yaitu berasal dari dalam murid itu sendiri. Nah, ini ada terkait kasus hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kami kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, kami lebih suka berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Bu Amin menanyakan pertanyaan, kami menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan bukunya dari meja, serta tiba-tiba menjadi gagap saat menjawab. Teman sekelasnya pun tertawa. Melihat perilaku kami, Bu Amin membiarkan teman-teman kami menertawakan kami dan membuat kami menjadi malu, bahkan meminta kami untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Amin. Kelas semakin gaduh ketika melihat kami di depan kelas sambil memegang hidungnya. Nah, dari soal tadi tentang kami ya Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru setuju tentang tindakan Bu Amin terhadap kami? Kurang setuju ya Bapak Ibu Guru. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu Guru? Bu Rini? Dulu. Kita kan bisa mengkritik kepada murid itu untuk jerah. Itu tidak harus dengan hukuman. Ya, karena apa? Kalau dengan hukuman 1 atau 2 kali itu murid bisa jerah. Tapi kalau diberi murid diajak untuk berkonsekuensi, tidak hukuman ya, itu dia akan menyadari dengan sendirinya. Karena apa? Kembali lagi itu nanti dia akan tahu, oh ini aku harus berdisiplin dari sini, dan jika aku melanggar, aku harusnya seperti itu. Kalau dihukum, itu dia jerahnya hanya 1 atau 2 kali, hanya sementara. Terima kasih untuk jawabannya dari Ibu Lulus. Yang pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Bu Amin terhadap kami ada sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukumannya Bapak Ibu Guru, karena tadi menunjuk hidungnya kami di depan teman-temannya dan mempermalukan kami di depan teman-temannya dan menyakiti hati kami. Mari berarti Bapak Ibu Guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, kita mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ketiga, Afif diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Lima, berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Yang keenam, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Coba kita cek jawabannya Bapak Ibu Guru. Kita mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman Bapak Ibu karena bersifat satu arah dari gurunya saja. Kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja itu termasuk konsekuensi. Apa yang dia perbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Tiga, Amin diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman karena bersifat dari gurunya saja. Kau tidak tahu tiba-tiba diberikan hukuman seperti itu. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, termasuk konsekuensi, yaitu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Kelima, berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pelajaran, termasuk hukuman secara fisik dan betul. Yang keenam, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman secara fisik. Nah, posisi kontrol guru dalam menyelesaikan sebuah masalah pada peserta didik Bapak Ibu Guru ada 5 kategorinya. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru yang menjalankan posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru yang berposisi kontrol sebagai teman tidak menyakiti murid Bapak Ibu Guru, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman bagi guru bisa memiliki dampak positif atau negatif. Positifnya yaitu memiliki hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid serta penggunaan humor untuk memengaruhi seseorang. Sedangkan hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu Guru adalah teman saya. Murid menjadi merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja, tidak untuk guru lainnya. Murid menjadi bergantung pada guru tertentu. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi Bapak Ibu Guru. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi sebagai pemantau saat mengandalkan perhitungan, catatan, atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku dari peserta didik kita. Posisi yang kelima yaitu manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia peroleh, yaitu serta dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Nah, Bapak Ibu Guru ketika berposisi sebagai manajer dapat memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik itu, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan diyakini, dan dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari 5 posisi kontrol seorang guru dibedakan menjadi ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, tapi masih ada kontrol dari luar atau motivasi ekstrinsiknya. Nah, ada identitas berhasil atau sukses, ini sudah muncul motivasi intrinsiknya. Nah, untuk penghukum termasuk identitas gagal dalam guru. Guru biasanya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, muridnya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan bahkan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, terus meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahannya lagi, Bapak Ibu Guru. Posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, termasuk identitas gagal. Biasanya guru akan berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, guru seharusnya kamu sudah tahu, ibu telah selesai, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya muridnya akan menyembunyikan, menyangkal dan berbagi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya Bu, jahat pada murid. Itu akan merasa rendah diri. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman, termasuk identitas berhasil, tetapi masih ada kontrol dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Guru berbuat membuat alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Hasil dari muridnya akan ketergantungan dari guru tertentu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu guru adalah teman saya. Ternyata begitu. Dampak pada murid itu menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada guru tertentu. Posisi yang keempat yaitu pemantau, termasuk identitas berhasil atau sukses, atau kontrol dari luar, masih ada motivasi ekstrinsiknya. Guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Guru akan berkata, apa peraturannya? Hasil dari muridnya menyesuaikan diri bila diawasi oleh gurunya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Posisi yang terakhir yaitu manajer, termasuk identitas berhasil atau sukses. Kontrol diri, menghargai diri, sudah ada muncul motivasi intrinsiknya dari guru. Guru akan berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memberi masalah ini. Hasilnya dapat menguatkan motivasi intrinsik atau kepribadian dari murid itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid itu dapat mengevaluasi diri dari persoalan atau permasalahan yang telah dilakukan. Bagaimana cara memperbaiki diri? Dari kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya Bapak Ibu guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya dari permasalahannya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif bagi diri murid, sehingga dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini dari dalam hati murid itu sendiri, memunculkan motivasi intrinsiknya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, hormat pada bendera selama 1 jam, termasuk penghukum.
Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Dia sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Termasuk posisi kontrol sebagai ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Termasuk posisi kontrol sebagai pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikimu? Memperbaiki kesalahanmu, termasuk posisi kontrol sebagai manajer. Coba dibedah ya Bapak Ibu Guru, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu Guru? Salah. Coba dicek ya, betul sekali. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu ya. Temannya, betul sekali. Sebagai teman. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Posisi kontrol sebagai manajer. Betul sekali Bapak Ibu Guru. Apa konsekuensinya? Termasuk posisi kontrol sebagai pemantau. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu Guru? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu bersifat mengikat dan memiliki kecenderungan untuk dilanggar karena sifatnya itu dibuat dari dunia saja, bersifat satu arah saja. Siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas dibentuk bersama warga kelas dengan melibatkan guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelasnya. Dalam keyakinan kelas, siswa itu dapat mengajukan usulan mengenai apa yang ingin dicapai tentang kelasnya dalam rangka mewujudkan kelas impian. Kemudian akan disepakati dan diikuti oleh siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa. Pembentukan keyakinan kelas biasanya itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif Bapak Ibu. Tidak boleh pernyataan negatif biasanya, tidak boleh terlambat. Itu termasuk pernyataan negatif, harus menggunakan pernyataan positif diganti dengan hadir tepat waktu. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas agar mudah itu berkisar 3 sampai 7 keyakinan saja, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan dan dilakukan secara konsisten. Semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini ada gambar untuk mengetes ketelitian Bapak Ibu Guru. Carilah donat pada gambar berikut. Ada yang tahu Bapak Ibu Guru? Di mana ini? Di karpet. Di bawah. Di bawah Kursi. sofa. Iya, di bawah Kursi, yaitu ini ya, karpet ya. Coba dicek ya Bapak Ibu Guru. Betul sekali Bu Eni. Tepuk tangan untuk Bu Eni. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan saat ini, guru yang paling ideal adalah berada dalam posisi manajer, yaitu posisi memberi dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Dan
pada validasi tindakan yang salah, biasanya guru itu berkata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selain itu, guru akan berkata, kamu tentu punya alasan tertentu melakukan hal itu. Untuk menyatakan keyakinan, guru akan berkata, keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru akan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dikatakan dengan nada tanpa mengerti ini akan memvalidasi kebutuhan murid yang sedang berbuat salah. Guru akan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya karakter motivasi secara intrinsik yaitu dari dalam murid itu sendiri. Murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan, yaitu misalnya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan tidak benar itu. Ini penerapan sertifikat restitusi yang sudah saya lakukan pada tahap menstabilkan identitas dengan memberikan beberapa pertanyaan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan dari peserta didik itu yang mereka yakini bahwa itu. Tujuan dari menanyakan keyakinan itu siswa dapat memunculkan motivasi intrinsiknya dan dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih untuk penyampaian materinya Bu Sofia Nurhidayah. Sedikit banyak kita sebagai pendidik tahu apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, dan kita sebagai guru itu memilih posisi kontrol sebagai manajer supaya peserta didik itu punya kesadaran dan menjadi pribadi yang baik. Untuk selanjutnya yaitu acara refleksi. Bu Manis, silakan. Setelah mengikuti diskriminasi dari Bu Sofi tadi, refleksi dari saya yaitu dari 5 posisi kontrol yang telah dipaparkan oleh Bu Sofia, ada penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Saya pernah melakukan berposisi sebagai penghukum, tapi saya hanya menggunakan ucapan atau secara verbal, tidak sampai memberikan dukungan secara fisik. Setelah mengikuti tadi, setelah mendengarkan pemaparan Bu Sofia tentang posisi kontrol, kita sebagai pendidik dalam mengatasi permasalahan ini lebih baik menggunakan sebagai manajer, karena posisi sebagai manajer ini memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Selain itu, posisi ini juga dapat memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk refleksinya Bu Melise. Untuk acara terakhir yaitu acara penutup akan ditutup oleh Bu Setiatin Amanah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asmi qur'ana Qur'an azim wa la hadana wa salafna wa masrafna wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala salam. Allahumma lana al-ulum khair wa al-ulum mawta wa al-ulum la'na wa al-ulum rizqi wa al-ulum quwwah wa al-ulum siha wa al-ulum salama wa al-ulum al-afiyah wa al-ulum jannah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian acara pada pagi hari ini, siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu hadir di sini. Semoga bisa memberi manfaat, berkah dan barokah untuk kita semua, dan kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik, yang bermanfaat bagi anak didik kita.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Setiatin Amana dari Guru Agama Islam SDN Bagian Kulon 01. Rekan sejawat dari Bu Sofia Nurhidayah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati tahun 2024. Saya akan memberikan testimoni dari diseminasi budaya positif ini. Menurut saya, yang dipaparkan oleh Bu Sofia Nurhidayah tentang budaya positif sudah sangat bagus. Yang diterapkan di sekolah terutama mengenai disiplin positif anak untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini, mereka memiliki disiplin tetapi disiplin ekstrinsik bukan intrinsik. Selain itu, kita sebagai guru tahu mengenai posisi kontrol seorang guru dalam menyelesaikan masalah dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga strategi. Semoga dari adanya diseminasi budaya positif ini dapat membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.